Xiaomi Redmi 4A merupakan versi terendah dari jajaran linis Redmi 4 yang beredar saat ini. Memiliki layar 5 inch dengan resolusi HD. Tampilan Xiaomi Redmi 4 ini masih tetap mungil namun enak untuk digunakan. Di sisi depan terdapat sensor kamera dengan resolusi 5 megapiksel, sedangkan di belakang terdapat kamera dengan resolusi 13 megapiksel ditemani single LED flash. Material yang digunakan oleh back cover Xiaomi Redmi 4A ini berbeda dengan Redmi 4 ataupun Redmi 4 Prime, karena hanya menggunakan bahan plastik, namun masih terlihat kokoh dan terkesan seperti metal. Dari sisi sebelah kanan, kita bisa melihat tombol power dan tombol volume up and down, seperti kebanyakan Xiaomi pada umumnya. Bentuk cover belakang sendiri menutup sampai dengan sisi kanan, atas, bawah maupun kiri, menyerupai Redmi Mi 4i dan juga Mi 4C. Kemudian di sisi kiri terdapat slot untuk micro SIM dan juga hybrid antara micro SD dan dual SIM. Masih seperti Xiaomi kebanyakan saat ini yang beredar. Kembali beralih ke area belakang. Meskipun berbahan plastik, saya katakan dilihatnya masih tetap keren karena diberi aksen warna gold sehingga terlihat seperti metal, seperti kakaknya Redmi 4 maupun Redmi 4 Prime. Teknologi layar yang dipakai di Redmi 4 ini masih sama menggunakan teknologi IPS. Tata letak tombol-tombol yang masih menyerupai Xiaomi pada umumnya, sehingga membuat pemakaian sehari-hari tidak akan ada masalah. Tombol-tombolnya pun masih enak dan clicky, karena build quality yang ditanamkan pada Redmi 4A ini tergolong cukup baik. 3 tombol kapasitif yang ada di bawah layar masih belum bisa menampakkan cahaya atau tanpa backlight. Ada 2 garis melintang di atas dan bawah, seperti kebanyakan ponsel unibody saat ini, yang katanya berfungsi sebagai jalur keluar masuk sinyal atau antena. Untuk layarnya sendiri terlihat sangat kinclong, dengan harga 1,3 jutaan, ini sudah cukup bagus. Meskipun sama-sama mengusung teknologi layar IPS dan juga resolusi yang sama dengan saudaranya yaitu Redmi 4, namun kecerahan warna yang dihasilkan oleh layar Redmi 4A ini masih setingkat di bawah Redmi 4, apalagi dibandingkan dengan Redmi 4 Prime yang sudah menggunakan resolusi Full HD. Ini bisa dimaklumi karena harganya juga terpaut cukup jauh dibandingkan Redmi 4 yang biasa. Namun jangan khawatir, meskipun begitu, tampilan layar Redmi 4A ini masih cukup nyaman untuk dinikmati, baik untuk menonton video ataupun sekedar untuk browsing ataupun melihat foto-foto mantan. Sensitivitas layarnya juga masih cukup bagus. Namun saran saya, karena Redmi 4A ini tidak dilengkapi dengan kaca pelindung apapun, sebaiknya dipasang tempered glass untuk menghindari lecet ataupun hal-hal yang tidak diinginkan. Oh ya, di MIUI 8, Redmi 4A ini juga sudah dilengkapi dengan fitur untuk memilih komposisi layar atau keluaran warna layar, baik itu hangat, sedang ataupun cenderung putih. Ada juga fitur double tap to wake di Redmi 4A ini, namun hanya bisa difungsikan untuk membangunkan layar saja, tidak dapat difungsikan untuk mematikan layar. Sehingga untuk mematikan layar masih tetap harus menggunakan tombol power. Kemudian dari sisi hardware, saya sudah menginstal CPU Z di Xiaomi Redmi 4A ini. Dan spesifikasi yang ditawarkan oleh Redmi 4A dengan harga 1,350 ini menggunakan CPU Qualcomm Snapdragon 425 dengan clock speed 1,4 GHz quad core.
RAM 2 GB, dan internalnya 16 GB. Baterai yang ditanamkan dalam Xiaomi Redmi 4A ini berukuran 3000 mAh. Memang setingkat di bawah baterai yang ada di Xiaomi Redmi 4 maupun Redmi 4 Prime. Dengan perpaduan hardware tersebut, Xiaomi Redmi 4A menghasilkan skor Antutu yang cukup tinggi, yaitu 36.260. Ini berarti skor yang cukup baik untuk sebuah HP dengan harga di angka 1,3-an. Saya juga sudah menguji multitouch maksimal yang dihasilkan oleh Redmi 4A ini. Dari hasil pengujian saya, Redmi 4A berhasil mengenali 10 jari sekaligus. Good job Redmi 4A. Di sisi sensor, Xiaomi pun tidak pelit untuk memberikan kelengkapan sensor, meskipun HP ini hanya bisa dikatakan HP kelas low-end. Tercatat ada 7 sensor yang ditanamkan dari 9 sensor yang biasanya ada pada smartphone flagship. Accelerometer ada, gyroscope ada sehingga kita bisa bermain VR, magnetic, kompas juga ada, sensor cahaya pun juga ada di sini. Jadi Anda tidak perlu khawatir tentang sensor yang tersedia dalam Xiaomi Redmi 4A ini. Saya juga sudah mengujinya menggunakan Redmi 4A ini bermain game. Salah satunya saya memainkannya untuk Asphalt 8 dan hasilnya cukup bagus dengan setting default yang dibuat dari Redmi 4A nya adalah medium. Dan ini hasilnya. Game berjalan cukup lancar dan tidak ada kendala untuk ngehang ataupun nge-lag saat dimainkan game Asphalt 8 ini dengan settingan medium. Suhu yang dihasilkan dari bermain game ini juga tidak mempengaruhi terhadap panas yang dihasilkan oleh Redmi 4A. Kemudian saya mencoba lagi dengan game Real Racing 3 yang hasilnya sama, dapat berjalan dengan smooth tanpa ada lag ataupun panas yang berlebih saat memainkan game ini. Untuk sektor baterai sendiri, saya kurang teliti dalam melakukan uji coba terhadap ini. Menurut pengamatan saya, dari 100% sampai dengan 25%, Redmi 4A ini menghasilkan screen on time 2 jam 30 menit. Namun penggunaan saya cukup intens, baik bermain game, termasuk juga saya gunakan Redmi 4A ini untuk sebagai modul tethering untuk HP-HP saya yang lain. Jadi seharusnya untuk pemakaian normal bisa lebih dari 2 jam 30 menit. Mengingat kapasitas baterainya 3000 mAh, seharusnya dapat berjalan screen on time di angka 3 atau sampai 4 jam. Sektor kamera saya rasa cukup standar, tidak ada yang istimewa. Sama halnya dengan Redmi dengan harga yang sama di seri-seri lain. Fiturnya cukup lengkap di MIUI 8 ini. Terdapat HDR, terdapat juga mode manual, dan juga mode-mode yang lain yang ada pada Xiaomi kebanyakan. Untuk hasil kameranya sendiri akan saya tampilkan di akhir video ini. Nah, kesimpulannya, Xiaomi Redmi 4A ini masih cukup baik untuk dipinang. Mengingat harga 1,350, tidak banyak pesaing yang menghadirkan spesifikasi yang seperti Xiaomi Redmi 4A ini. Tampilannya pun terlihat sangat menarik, terlihat seperti metal, jadi masih bisa dibilang HP ini cukup kekinian.